duluan ya. Duluan ini. Udah nyiapin belum nih jurus pamungkasnya di situ? Kalau jurus pamungkas pasti sudah disiapkan. Sudah ya? Cuman nggak boleh di-spill. Nggak boleh spill. Kalau di-spill nanti sebelah langsung tahu cara counter jurus kita. Iya, kan? iya. Itu dia. Jadi kita sudah mempersiapkan secara matang karena memang posisinya paslon kita, ketua kami Bapak Nuryanto dengan Bang Hardihut itu memang sudah mempersiapkan debat kedua ini dari minggu lalu dan memang sudah dipersiapkan lah dengan matang untuk yang muncul nanti pertanyaan-pertanyaan dari panelis dan segala macam itu sudah disiapkan kok. Dan bahkan kita sebelum debat kedua ini kita sudah hadir juga di forum akademisi Unrika kemarin. Ya artinya membedah lagi visi dan misi paslon kita waktu itu diundang oleh BEM Unrika. Sebenarnya diundang dua-duanya sih, cuman yang dari asli nggak datang. Nggak datang ya? Sudah ketebak pasti mau nanya itu. Iya kan? Iya. Tapi itu biarlah Bang Andi yang menjawab. Iya. Nah, itu. Sebenarnya sudah diundang berdua, cuman nggak datang. Dua-duanya diundang. Iya. Nah, kita datang jam 7 malam. Harinya kalau nggak salah saya lupa hari apa tuh, hari Kamis kalau salah. Kamis sampai Jumat saya lupa. Pokoknya hari perkuliahan lah. Itu yang hadir sekitar 1.300 orang lah ada. Sekitar 1.300 orang ada yang hadir tuh, mahasiswa semua. Dan itu memang kita judulnya kan cecar Cak Nur ya, cecar calon wali kota dan wakil wali kota. Ya kita jawab lah pertanyaan adik-adik, keluh kesah dari teman-teman mahasiswa juga. Itu kita jawab semua gitu. Iya, coba Bang Andi gimana nih? Katanya nggak datang, saya perlu konfirmasi dulu nih. Oh, iya. Karena udah mulai cep-cep ini. Oh, langsung diadu kayaknya. Ya. Sebelum kita masuk materi. Ya, kalau tadi kan pertanyaan pertama kan jurus pamungkas Jurus sudah pamungkas belum. dulu. Ya, kalau jurus pamungkas sama jawabannya ya. Iya. Kalau Wiro Sableng udah keluarkan jurus pamungkas jauh udah nggak seru lagi, Pak. Iya. Gitu kan. Nah, kalau Wiro Sableng udah jualkan kapak naga geninya di awal udah nggak asik lagi filmnya. Nggak asik lagi, ya udah makanya langsung close ya kan. Langsung close, selesai gitu kan. Nah, makanya kalau jurus pamungkas tentunya sudah ada. Iya. Artinya memang apalagi temanya itu sangat erat dengan pengalamannya Bang Am. Ya, terkait budaya, kita tahu lah Bang Am itu kalau budaya udah nggak perlu tanya. Beliau sampai nulis buku kan. Beliau nulis buku, puisi sungsang, beliau aktif bermain gitar, membuat lagu dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika ngomong soal pelayanan publik ya kita tahu pengalamannya Bang Am seperti apa. Nah, artinya memang jurus pamungkas itu tentunya tidak hanya sekedar wacana, tapi tentunya pasti diambil dari pengalaman-pengalaman Bang Am sama Ibu Li Claudia selaku di legislatif yang dikombin menjadi satu yaitu asli. Nah, tadi menanggapi itu tadi pertanyaan di Unrika itu kan. Ya. Ini langsung nembak nih kayaknya. Sudah kerasa duluan sebenarnya. Sudah kerasa ini. Saya sudah nulis ini kira-kira apa lagi teman-teman. Nggak seru ya. Ya, jadi kalau ngomong di Unrika kita tahu ya Bang Am itu kalau ngomong Unrika udah pasti ada kedekatan. Iya. Ya kita sama-sama tahu ya. Iya. Bang Am juga dulu pernah ngajar Dekan, di sana. Sempat dekan lo nggak salah? Ngajar atau dekan? Kaprodi ya kalau nggak salah Pak ya. Dekan Visipol kalau tidak salah. Dekan Visipol. Artinya kalau emang ada undangan secara instansi. Bahkan ketika PMB pun penerimaan mahasiswa baru juga Pak Am juga datang waktu itu ya di Unrika waktu itu. Jadi memang kalau untuk pastinya pasti nanti akan bisa dijawab langsung secara personal, tapi memang kita bukan menghindar, tapi tentunya kan agenda Bapak itu sama Ibu itu kan cukup padat, karena kalau kita mau ngomong itu relawan itu ngundang Pak Am itu untuk hadir di keluaran-keluaran itu mungkin satu hari itu bisa sampai 6 sampai 7 kali gitu loh. Nah jadi memang sangat padat agendanya dan saya pun juga beberapa kali seringkali mengikuti beliau kampanye juga emang sangat padat, jam sekian di sini, jam sekian di sini. Nah mungkin ya agendanya berbentrokan. Nah artinya kalau kita bisa bilang apakah menolak Unrika, enggak juga, karena Unrika itu sudah jelas sangat punya kedekatan emosional, kedekatan pengalaman dengan Bang Am. Artinya waktu itu mungkin saja ada agenda yang berbenturan sehingga berlayanan hadir seperti itu Pak. Ya. Nah kalau di dalam debat, sebelum kita masuk pada materinya, ada unsur entertain di situ. Tentu orang melihat depan, kalau nanti boleh dibantah. Saya menganggap debat itu suatu seperti pertunjukan orkestra yang bisa menghibur,
ada dua hal yang menjadi tolak ukur. Yang satu adalah materinya, materi yang disampaikan. Yang satu adalah visualisasi. Bagaimana penampilan, delivery, penyampaian materinya, segala macamnya. Nah, titik beratnya mana nih yang dari Asli? Kalau kita sih yang jelas pasti saya masih ingat katanya Bang Am itu, kita tidak perlu mengukur tepi kain orang lain. Oke. Artinya yang perlu disampaikan adalah gagasan-gagasan, visi dan misi untuk kedepannya. Nah harapannya debat itu bisa menjadi edukasi politik, edukasi kepada publik terhadap kedepannya mau ngapain. Nah memang saya sepakat entertain memang perlu ya, karena kalau nggak viral juga nggak sampai juga masyarakat. Betul, ya, apalagi masyarakat zaman sekarang nih ya, Gen Z ini kan perlu hal-hal yang viral supaya siapa tahu ada yang nyari-nyari gitu kan misalnya. Nah tapi memang jangan sampai viralnya itu lebih banyak ke entertainnya, tapi muatan-muatan politisnya, muatan-muatan gagasannya nggak tersampaikan. Kontennya tidak tersampaikan. Materinya tidak tersampaikan gitu loh. Makanya sebenarnya ya ibarat analogi kita mau debat mana lebih enak, apel atau jeruk? Ya masing-masing. Kalau saya suka apel saya akan sampaikan kenapa harus milih apel. Gitu kan? Supaya orang tertarik makan apel kan gitu. Nah analoginya seperti itu. Artinya memang kalau abang nanya saya mana yang lebih dominan, kita tentunya tim Asli pengen mengedepankan gagasan-gagasan yang tentunya dapat diterima oleh masyarakat. Nadi gimana? Sepakat sih, sepakat sama. Jadi nanti kalau sepakat semua kaku aja tuh di pertunjukannya nanti. Mengalir aja sih Mas. Kalau kita debat ini kan, kalau dari perhitungan kita kan cukup mempengaruhi, mempengaruhi terutama mempengaruhi swing voter. Swing voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan. Tapi kalau kita semua selalu menunjukkan drama-drama atau enggak gimmick-gimmick, saya rasa apa yang mau kita sampaikan dari visi dan misi paslon kita kan tidak tersampaikan kalau seandainya selalu seperti itu kan. Makanya kami lebih mengedepankan bagaimana penyampaian visi dan misi kami itu lebih mudah dicerna oleh publik. Oke, gitu. Jadi enggak ada upaya-upaya ya mungkin dalam debat sah-sah saja menjatuhkan mental segala macam. Kalau itu mungkin ada, tapi saya rasa mengalir aja itu. Kalau kita sepakat mengalir aja, tapi kalau improv di panggung kayaknya. Improv di panggung, tapi bisa jadi begini. Bang Am dengan ketua kita kan satu tetanggaan juga kan di KDA kan. Bisa jadi mereka telepon-teleponan. Telepon-teleponan nanti kau agak bikin gini sedikit ya. Atau sekarang lagi nongkrong bareng sekarang saya bilang. Nanti kita ini di bawah ribut-ribut kan. Sebenarnya mereka berteman dan bersahabat. Saya tahu betul lah karena satu komplek juga dengan orang tua saya kan. Kiri kanan ini kenal kita gitu. Gitu. Pantas guyonannya adalah ini bukan pemilihan wali kota tapi pemilihan ketua RT katanya. Bang Alvino gimana nih antara delivery dengan materi yang disampaikan waktu debat nanti kira-kira mana sebenarnya yang lebih oke di situ sampaikan? Ya kalau saya dari sisi akademisi juga pemerhati juga ya. Kalau saya lihat kan saya juga mengikuti ya debat yang pertama. Betul. Nah debat yang pertama itu pertama kalau saya lihat dari sisi tema utama itu inklusivitas, kemudian ada juga transformasi. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi tema itu sebenarnya panelis itu sudah mengarahkan ekspektasi jawaban dari pertanyaan yang sudah disusun seperti itu. Nah misalnya dari sisi inklusivitas itu kan berarti melibatkan semua pihak tanpa ada pihak yang ditinggal. Kemudian transformasi itu kan perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan yang bersifat permanen yang ke arah dan tujuannya itu kalau dari sisi tema dasarnya itu menuju Batam Emas 2045. Nah, kan itu muara akhirnya walaupun pemilihan wali kota itu kan hanya 5 tahun, tetapi kan itu pondasi ke arah itu kan. Nah, kalau saya lihat dari sisi entertain ya, dari sisi distribusi antara paslon wali kota, calon wali kota dengan calon wakil wali kota itu, kalau dari paslon 1 dia sepertinya sudah mengarah kepada distribusi yang berimbang. Distribusi yang berimbang ya. Misalnya perbincangan itu 4 menit atau 5 menit itu wali kota, calon wali kota 2 menit, calon wakil wali kota 2 menit. Nah, saya menghitung durasi. Nah kalau calon
Asli? Yang asli ini sepertinya terpakai di calon wali kotanya. Terlalu Misalnya, dominasi ya, maksudnya? terlalu dominasi. Misalnya ada 4 menit, 3 menit dipakai, 1 menit dipakai yang. Nah itu ya kemudian dari sisi visi misi ya kan. Kalau dari saya lihat kacamata saya lihat calon wali kota pasang 1 itu dia membaca dengan menghemat waktu lah ya, dalam arti ya durasi yang singkat. Tapi saya menunggu calon wakil nomor 2 ini ada 5 prioritas, misi prioritas ya Pak ya. 7 15 ya. 15 ya. Kemudian dibaca 6 poin, ada 6 poin, tetapi dibaca ada 10 poin, tapi yang disebut sampai 6. Saya menunggu yang 5 poinnya. Ternyata disambung sama calon wakilnya tidak menyebutkan 5 poin. Nah itu menurut saya ada missing di situ. Ada sesuatu yang missing. Mungkin saran ya ke berikutnya perlu juga ya kalau memang tidak menghafal ya. Biasa dalam waktu yang singkat itu tidak mudah untuk menghafal semua hal. Ya kalau perlu dibaca ya dibaca saja. Saya rasa itu karena kadangkala masyarakat itu cuman kesempatan hanya waktu itu saja dia punya kesempatan untuk melihat visi misi. Kalau sekedar mencari apa sih visi misi ini? Ya mungkin orang tidak akan terlalu. Seberapa penting sebenarnya soal pembagian tadi, misalnya antara keberimbangan 2 menit, ada yang satu terlalu dominan di masih terlalu dominan di paham sakarnya. Bagi seorang misalnya audien, itu seberapa pengaruh atau seberapa penting itu? Ya sebenarnya ini kan pertarungan bagaimana mengambil hati masyarakat. Audiens yang ya tadi disebut swing voter tadi kan. Nah kadangkala orang melihat bahwa itu adalah cermin bagaimana nanti mereka bekerja sama. Karena ini adalah 2 orang yang sebenarnya orang kunci dalam menentukan arah ke pembangunan kota Batam ke depan. Gitu. Jadi kalau dari perbincangan awal mereka sudah berbagi dengan harapan ya ke depan kemungkinan dia akan berbagi bersama. Karena kadang kita sering lihat dalam dunia politik ini ya, di awal dia bersama tetapi di ujung-ujungnya dia berpisah atau dia berpecah begitu. Cerai di tengah jalan. Ya seperti itu ya kan itu sempat disinggung dalam debat. Saya lihat itu ada disinggung ya mengarah ke situ ya. Kalau kita menangkap itu ada arah ke situ ya, tetapi itu biasalah bagi kita orang awam itu sesuatu yang biasa. Yang penting di awal dia menunjukkan kekompakan begitu ya. Oke. Tanggapin dulu. Silakan ditanggapin dulu. Oke. Nah, kalau nanggepi tadi Pak ya, kalau saya nanggepin ya itu memang pendapat atau hak masing-masing orang. Ya, artinya itu mungkin pendapatnya Pak Alvino. Nah, apakah itu pendapat orang lain kita juga nggak tahu. Nah, artinya kan memang ketika nanti yang nangkap di orang awam itu kan jadinya kesubjektif. Oh, menurut saya ini udah yang terbaik. Oh, menurut dia belum tentu sama. Belum menurut si A, si B belum tentu sama juga. Jadi kan memang hal itu ya kalau saya tanya bagaimana tanggapannya, ya wajar-wajar saja kalau Pak Alvino ingin berpendapat seperti itu. Nggak ada yang larang dan saya tidak akan membantah. Oh, kalau saya membantah artinya ya saya memaksakan pendapat saya itulah. Itu pendapatnya Pak Alvino wajar-wajar saja. Mungkin ada 10 orang belum tentu 10 orang sama pendapatnya. Tadi kalau ditanya tanggapannya seperti apa ya menurut saya wajar dan sangat wajar Pak Alvino berpendapat seperti itu dan kita tidak larang. Nah, jadi kalau menurut saya sah-sah saja pendapat seperti itu. Kalau pendapat pribadi saya juga pribadi ya, menurut saya juga yang seperti Pak Alvino sampaikan juga saya tidak kerasa, tidak terasa seperti itu. Tapi ya sama, Pak Alvino pasti akan melakukan itu pendapatnya Pak Andi ya sah-sah saja. Artinya semua orang bisa bebas berpendapat. Yang penting esensinya adalah yang kalau saya lihat dalam debat kemarin adalah bagaimana kita menyampaikan visi dan misi ya dengan clear tanpa ya tadi sepakat dengan Bang Rio ya tanpa gimmick yang terlalu banyak. Karena jangan sampai gini Pak Bang, jangan sampai nanti hari H coblos tapi coblos karena gimmick. Iya. Artinya nanti Batam Emas 2045 tuh nggak nyampe, cuma sampai 2030 aja kan selesai. Tapi kan memang muaranya pengennya suara tau. Iya, kan gitu kan. Suara. Pengennya tapi kan berapa suara? Ya, tapi kan kita nggak rakyat kita, masyarakat kita swing voter itu kan kita tidak pengen menjadikan mereka hanya sebagai boneka suara saja. Kita pengen harus memberikan edukasi. Karena kenapa? Ketika nanti duduk jadi
fungsi sosial kontrol itu ada di siapa? Ada di masyarakat. Kalau masyarakat yang tidak tahu visi dan misinya, bagaimana dia mau mengontrol? Bagaimana dia jadi fungsi sosial kontrol di sana? Nah, makanya sepakat, artinya dalam debat itu tentunya kita harus mengedepankan visi dan misi supaya tersampaikan dengan clear, supaya nanti siapapun yang jadi 01, 02, harap mudah-mudahan tentunya 02. Nah, ya harapannya masyarakat itu sebagai fungsi sosial kontrolnya ada. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi sejak dini. Oh, Batam ini mau di mana? Oh, nanti tahun depan misalkan tidak tersampaikan, kita bisa nuntut. Bapak kemarin ngomong gini. Nah, tapi kalau orang mencoblos tanpa paham esensinya, lo mau nuntut apa gitu loh? Artinya apa? Masyarakat kita hanya banyak disuapin, ya akhirnya ya sampai kapan Indonesia mau kayak gitu? Oke, gitu. Baik Rio. Ada tadi nggak apa-apa misalnya nggak seimbang, dan ternyata pandangan Pak Albino di tim Nadi sudah mulai ada pembagian waktu. Ya separuh-separuh, hampir separuh-separuh lah. Gimana? Memang settingannya seperti itu atau bagaimana? Iya itu, karena memang chemistry paslon kami itu sudah terbangun. Iya. Jadi waktu dipasangkan Pak Nur ketua Cak Nur dengan Bang Hadi, itu kita memang langsung terbangun chemistry-nya. Jadi kita yang Bapak tadi bilang benar, karena kekuasaan itu kan ada pembagiannya. Kalau dari awal saja sudah menunjukkan dominasi kan bisa jadi putus di tengah jalan kan. Tapi gitu. Apakah itu bisa jadi tolak ukur potret itu? Ya kan pendapat Bapak tadi kan saya juga sependapat. Tapi ya lebih sependapat lagi bahwasanya tadi Bapak bilang apa yang disampaikan misalnya 6, lalu 5 lagi ditunggu disampaikan, ternyata tidak disampaikan oleh Bu Li. Ya, mungkin bisa jadi ya itu tadi kan ada tuh wanita selalu benar. Nah, jadi dia mau dengan cara dia sendiri kan, mau gimana kita? Nah, tapi kembali lagi kepada tema kita Jurus Pamungkas. Kenapa kami bilang yang kedua ini kami bisa lebih menguasai? Kita tentu tahu perjalanan Cak Nur sebagai Ketua DPRD Kota Batam itu kan selama 2 periode itu berdampingan dengan Haji Muhammad Rudi, ya, yang dimana Bapak Haji Muhammad Rudi, wakilnya juga Pak Amsakar, tapi semua konsep pembangunan di Kota Batam itu melalui eksekutif, ya kan, perencanaannya dan segala macam. Nah, di mana keberhasilan pembangunan dan seluruh Kota Batam ini diawasi oleh kerjanya DPR, ya kan. Artinya Cak Nur dengan Haji Muhammad Rudi berkolaborasi, makanya Batam bisa sebagus ini sekarang kan. Kita harus akui kalau masalah masih ada kekurangan, semua kepemimpinan, semua orang pasti punya kekurangan. Kalau mau kita cari kesalahannya pasti ada aja gitu. Kalau masih ada banjir ya diperbaiki, diperlebar lagi diperlebar lagi salurannya, karena membangun jalan harus melebarkan jalan. Itu tentunya harus dilebarkan dulu jalannya, baru salurannya, bukan saluran dilebarin dulu baru jalan. Performan nanti akan seperti yang kemarin atau agak bisa berbeda? Jadi lebih baik gitu. Ya, bisa jadi lebih baik karena beliau kan memimpin DPRD 2 periode. Tentunya dia paham dari A sampai Z, dia pasti paham. Nah, keberhasilan Wali Kota Batam tidak terlepas dari tangan Ketua DPRD juga. Berarti Cak Nur secara komunikasi politik dengan lembaganya dan berhubungan dengan partai-partai politik yang ada di DPRD itu cukup baik. Buktinya dia bisa menerapkan sistem bermufakat di DPRD untuk mensukseskan pembangunan Kota Batam. Ya baik, kita akan masih mengulas mengenai performan, belum masuk pada materi yang akan ditemakan besok segala macamnya. Pak Albino, ada 2 pendapat tadi itu. Yang pendapat dengan ada yang ya sah-sah saja, ini yang enggak. Lalu sebenarnya seberapa penting tadi? Saya mengulangi lagi, seberapa penting? Ini kan pamor debat. Apakah itu bisa menjadi terwakili bahwa ketika sudah ada pembagian waktu, itu nanti juga akan ada jaminan akan mulus sampai di ending nantinya, seandainya itu terpilih. Gimana? Kalau saya lihat sebenarnya kedua pasangan ini juga punya sisi kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihannya, biar adil, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kelebihannya sebenarnya dari paslon 2 ini, dia sebenarnya sudah punya program prioritas yang
lumayan menyasar daripada isu yang ada. Udah nendang lah ya. Ya, sudah ada. Cuman ya itu tadi ya, kekurangannya saya sebenarnya orang awam melihat ada 5 poin yang kehilangan gitu. Oh, ya, itu yang belum disampaikan. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan, ya mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada masyarakat sebagai pertimbangan. Nah, salah satu yang menarik itu misalnya pertanyaan dari panelis itu kan sebenarnya dari 7 panelis itu 6 itu adalah akademisi, satu yang penggiat budaya lah seperti itu. Nah sebenarnya pertanyaan yang panjang itu sudah ada arah kemana jawaban yang diharapkan. Misalnya data-data yang hanya bisa dijawab dalam waktu 2 menit tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan. Misalnya data pengangguran disebut 8,1% begitu, bagaimana mengatasinya. Sebenarnya kalau ada masalah itu kan isu. Nah isu itu bisa dijawab dengan membuat pertanyaan untuk membatasi supaya penjawaban itu tidak melebar. Kalau data itu data rasio atau data kuantitatif ya, atau mungkin data interval harusnya dijawab juga dengan data kuantitatif. Ya kuantitatif itu kan tidak mudah untuk menyiapkan data secara instan begitu. Nah, waktu cuma 2 menit. Ya tentu harus dibatasi dengan pertanyaan. Misalnya 8,1 itu data pengangguran orang Batam sendiri atau orang luar datang ke Batam jadi pengangguran. Nah di paslon 2 itu sudah menyebutkan bahwa ada prioritas untuk orang-orang yang mempunyai KTP Batam. Jadi kalau orang pengangguran itu memang orang Batam, memang tugas pemerintah daerah mengatasi itu. Tapi kalau data pengangguran katakanlah 50% orang datang ke Batam kemudian dia nganggur, ya berarti itu harus adanya kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Nah itu kan sebenarnya data prioritas yang kategorinya ordinal ya kan. Ya betul. Prioritas pertama itu juga kalau dia bisa mengatasi keseluruhannya bagus. Kemudian kayak data misalnya ini kita kaitkan dengan debat pertama ya. Itu kita menjadi cermin nanti. Jadi cermin, ya. Apakah seperti itu performanya atau mungkin gayanya akan beda kan gitu? PPDB. Isu PPDB itu ditanya. Sistem zonasi. Ya, sistem zonasi. Nah, sistem zonasi itu ditanya ada 1.200 kalau tidak salah saya itu orang anak-anak yang masuk SMP tidak tertampung. Ada sekitar 14.000 yang sudah sekolah di sekolah negeri. Kan pertanyaannya kan harusnya dipertanyakan lagi yang data 1.200 itu mereka statusnya sekarang di mana? Apakah memang tidak tertampung kemudian dia tidak sekolah? Apakah dia sekolah tapi dia sekolah negeri dengan membuka kelas tambahan atau mereka pergi ke swasta? Gitu. Sebenarnya data-data seperti itu kan tidak bisa langsung dituntaskan, tetapi harusnya dieksplorasi lagi apakah benar 1.200 itu tidak sekolah atau dia sebenarnya isu itu kan sudah dibahas akhirnya di akhir. Misalnya masalah SD swasta, itu SMP swasta, sekolah swasta itu sebenarnya dia tidak dapat menerima lebih banyak siswa dikarenakan ada subsidi yang terselubung di sekolah negeri begitu kan. Maksud saya sebenarnya dari visi misi agak lebih dekat lagi mic-nya. Yang paslon 1, paslon 2 itu sebenarnya dari visi misi itu sudah bisa mereka menjawab dengan mengkait-kaitkan itu. Makanya dari tema utama yaitu inklusif itu sebaiknya semua pihak dilibatkan. Saya lihat sepertinya orang yang membuat panelis itu kan orang akademisi itu tidak disinggung tentang keterlibatan mereka. Ya, misalnya masalah pengangguran ya kan bisa saja bukan saja mengatasi dinas-dinas terkait, tapi dunia pendidikan juga perlu dilibatkan. Bukan hanya pelatihan yang sifat non formal, padahal sektor formal itu dominan di Batam ini dari tingkat SMA, SMK, perguruan tinggi gitu. Nah ini panelis ini kan orang-orang akademisi perguruan tinggi, mereka buat pertanyaan sebenarnya mengarahkan kepada jawaban yang juga melibatkan mereka. Karena kalau kita katakan dari paslon dia bilang, oh kami akan buat gini, kami akan buat kebijakan begini, kami akan mengarah begini. Itu kan kebijakan itu sebenarnya peraturan daerah itu bisa dibuat
seidealnya itu kan adanya naskah akademik yang mendampingi kebijakan itu dibuat. Nah, naskah akademik itu idealnya kan yang dibuatkan orang-orang akademisi, orang-orangnya di dunia kampus. Nah, itu seharusnya bukan maunya kami begini, tapi kami akan mencoba melibatkan pihak-pihak terkait, salah satunya misalnya dunia pendidikan, dunia politik, dan juga ya kaitannya dengan naskah akademik seperti itu. Oke, baik. Contoh. Yang tadi yang 5 tadi tuh, kenapa kemarin tadi kok enggak ada, mungkin Buli kelupa atau bagaimana? Perlu penjelasan itu. Ini ya bisa jadi 5 tuh jadi jurus pamungkas di debat kedua nanti. Sengaja disimpan ya, sengaja disimpan. Who knows ya? Kita nggak tahu nih kan. Iya. Kita nggak tahu. Atau jangan-jangan biar sengaja nanti WA sama beliau. Kan kalau pendapat pribadi saya, kalau nggak begitu ya Pak Alvino nggak akan bahas kan? Oke, iya. Nah itu kan, nah makanya kalau berbicara mengenai ya tadi menanggapi Pak Alvino juga, artinya memang waktu terbatas, benar, saya sepakat. Artinya memang apalagi ketika kita ngomong data kuantitatif ya, kuantitatif itu kan perlu pengkajian lebih dalam. Ini maksud data ini apa ini? Segmennya apa? Nah itu, tapi memang dengan yang terpenting adalah dalam waktu singkat 2 menit itu setidaknya tadi kan dibilang kan 5 yang nggak tersampaikan. Sekarang yang tersampaikan berapa persen? Setidaknya 70% kan tersampaikan. Nah kita kalau menurut saya kita tidak fokus pada 30% dulu. Setidaknya 70% tersampaikan. Apalagi kita sama-sama tahu debat itu ada 2 kali. Ya. Nah artinya kan masih ada waktu untuk kita berbeda. Karena kenapa? Kalau orang 100% disumpel di sebanyak-banyaknya muntah. Ya. Yang ada yakin, ya kalau menurut pribadi saya, kalau 100% disumpel langsung, yakin yang ingat paling nggak banyak. Ya, karena keterbatasan waktu itu kan tentu harus ada satu semacam jangkar. Ya kan, kemasan yang menarik untuk di situ. Nah, artinya visual sangat-sangat penting di situ. Benar. Makanya yang disampaikan di debat kemarin adalah kan kalau kita ngomong kan asli itu kan ada 7 prioritas. Ya. Yang disampaikan adalah 7 prioritas itu dulu, bukan 15 programnya semua. Karena Bang Am setiap kali ketika kampanye selalu bilang semua itu pasti butuh waktu, butuh tahap, butuh proses. Nah, kebetulan tim asli itu, kebetulan Bang Am sama Bu Ibu Liga itu sudah mensegmenkan yang mana yang prioritas. Prioritas itu artinya apa? Yang harus didahulukan, yang harus segera mungkin dilaksanakan. Nah makanya kenapa di debat pertama kemarin yang benar-benar tersampaikan adalah 7 prioritas itu. 7 prioritas itu sampaikan benar-benar karena ini loh yang paling penting. Ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat menurut tim asli. Ini yang perlu dilakukan secepat-cepatnya. Ini yang perlu dianggarkan secepat-cepatnya untuk bisa dilakukan secepat mungkin. Nah makanya kenapa di debat pertama kemarin yang digaung-gaungkan ada 7 prioritas asli itu. Seperti itu. Karena itu yang menurut pasangan asli adalah itu yang prioritas. Namanya prioritas seperti itu yang harus didahulukan. Ya. Seperti itu, setelah Bang. debat pertama, apa yang diperoleh dari tim asli di situ? Feedback apa yang diperoleh? Ya, kalau kita ngomong di debat pertama, ya feedbacknya yang pertama mungkin dari sisi keamanan ya. Keamanan ya kita lihat kemarin debat pertama cukup baik lah ya. Mungkin kita sama-sama paham dulu pas pengambilan nomor yang pertama itu kan di hotel kan sama juga. Mungkin Bang Rio juga hadir juga itu kan. Itu kan sampai ya agak ya untungnya alhamdulillah ya senyum-senyuman lah ya. Nah, agak senyum-senyuman gitu kan. Ya, karena kita gini, kita boleh berbeda pendapat, tapi kita dua tak ngopi kan gitu aja. Simpel itu gitu kan. Saya sama Bang Rio ini kan kita beda pilihan, tapi kami sama-sama satu alma mater gitu loh, sama-sama satu organisasi gitu loh. Ya sudah gitu loh. Nah, tapi memang hal itu perlu ditingkatkan lah. Di debat pertama kemarin alhamdulillah benar-benar di stop, yang benar-benar nggak ada ini, itu menurut kita cukup baik ya. Yang kedua juga apa namanya ya feedbacknya ya tadi mungkin sama seperti pendapat Bang Alvino ya. Mungkin materi-materi pertanyaannya kalau saya lihat kemarin, jujur ya kalau saya lihat kemarin, ini pendapat pribadi saya lebih lama ngambil pertanyaannya dibandingkan jawabnya kayaknya. Bener ya? Bener ya? Ya ini pendapat kita sebagai orang muda ya. Ya lebih lama ngambil pertanyaannya, prosedur ambil pertanyaan, ngebacanya dibandingkan ngejawabnya. Ngejawabnya cuma 2 menit. Kalau saya hitung ngambil pertanyaan itu mungkin udah lebih dari 2 menit tuh. Nah, jalan lagi keluar, balik lagi sini, saya bilang ini bener nggak, saya bilang kan, maksudnya ya mungkin ya kalau pendapat saya pribadi mungkin kedepannya mungkin bisa disimplify supaya apa? Supaya
menjawab itu punya waktu lebih supaya masyarakat bisa lebih paham. Jadi coba kalau kita sih anak-anak muda jujur kayak prosedur-prosedur itu ya kalau bisa persingkat lah. Iya kan. Iya, Betul. karena yang penting kan muatannya, kontennya itu yang terpenting. Dari tim asli hasil debat kemarin itu efeknya positif negatif? Ya kita sama-sama paham lah hasil survei poltreking, LSI kayak gimana. Kan gitu aja Bang. Izin Bang Rio. Gimana? Nah, ini. Emang surveinya gimana sih? Surveinya gimana sebenarnya? Aduh, belum Kalau Pak nanya Bang nih. Kalau kita Ya. setelah hasil debat kemarin jelas itu pasangan kami lebih unggul. Oh, lebih unggul. Karena sudah Iya. menyiapkan dan penataan bicara lalu pemakaian waktu itu sangat-sangat efisien. Terutama Bang Hardi itu public speakingnya keren dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman relawan yang sudah bertungku lumus membantu perjuangan kita karena kita tahu kami hanya didukung oleh Partai Gelora dengan Partai Buruh dan yang punya kursi hanya PDI Perjuangan dan saya di PDI Perjuangan itu hanya ada 7 kursi. Namun karena kekuatan relawan dari Cak Nur dicalonkan dengan Bang Hardi sampai hari ini itu kalau mau dilihat survei sebenarnya itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Saya nggak boleh ngomong tapi apa yang dipublikasikan oleh tim sebelah kami sangat meragukan. Jelas. Meragukan ya? Kami sangat meragukan. Mohon izin Bang. Siap, nggak apa-apa. Kami sangat meragukan karena saya kan beberapa kali ikut kampanye tuh sering lah ya, terutama di tempat-tempat yang sangat yang memang bukan basis kita. Di situ bahkan sekarang ini sudah banyak teman-teman relawan yang bisa mendulang suara di situ. Nah ini kerja-kerja relawan ini sangat luar biasa di kami, karena moto kami adalah koalisi rakyat, bukan koalisi partai. Walaupun untuk mencalonkan menjadi wali kota dan wakil wali kota butuh partai politik, gitu. Tapi ya memang karena berbagai macam dinamika politik di pusat yang mengakibatkan kami harus berjuang. Ya bisa jadi kami hanya berjuang sendiri kan, bertiga lah dengan Gelora dengan Partai Buruh hari ini. Gitu. Efek debat kemarin. Efek debat seberapa kemarin besar itu, Bang? Efek debat kemarin survei kami naik, Bang. Ya artinya kalau ada pengaruh yang positif mau nggak mau nanti di debat kedua akan all out. All out. Seperti itu. Iya. Dan itu dan timnya Cak Nur dengan Bang Hardi juga tim kita sudah mempersiapkan debat kedua ini dengan baik. Supaya bisa memberikan hasil yang terbaik juga. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang belum punya pilihan, masih ragu akan memilih, ya bisa memilih kami, bisa memilih pasangan kami. Iya. Gitu. Ya, berarti diragukan kata survei tadi. Ya, namanya di mana-mana punya istri pasti kita tahu bilang istri kita paling cantik kan gitu kan. Kalau kita bilang istri tetangga lebih cantik kan bahaya kan gitu Bang.